saya Sarliana Nur Saharudin. Saya mengajar mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 2 Bone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi pendidikan sejarah dengan nomor peserta 20199528056 di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Ibu harap kalian selalu sehat. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, silahkan ketua kelasnya dipersiapkan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan berdoa. Silahkan, Nak. Sudah siap, Greg? Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Tadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu, Dina. Audia, Lutfia, Aswan, Nurul Fadillah, Syawal, Haryanti, Andi Sakswang, Dea, Andi Alif, Anissa, Putri, Miftahul Hairana, Nurul Askia, Asti, Febriani, Afnan, Muhammad Hawarizmi, Muhammad Fadil. Kemudian, Nak, kita lanjut ke persepsi. Silakan kalian perhatikan gambar di atas. Gambar yang kanan gambar apa? Prasasti atau batu yang ada tulisannya. Kalau gambar yang kiri, Candi Borobudur. Kira-kira apa hubungan dari kedua gambar tersebut dalam materi pelajaran hari ini? Sama-sama peninggalan. Sama-sama peninggalan budaya Hindu. Coba yang lain ada yang mau menjawab, Nak? Jadi prasasti dan candi sama-sama merupakan peninggalan kerajaan Hindu Buddha yang pernah ada di Indonesia. Kemudian manfaat mempelajari materi kerajaan Hindu Buddha adalah kalian bisa mengetahui tentang beberapa kerajaan. Ada yang bercorak Hindu, ada yang bercorak Buddha, yang pernah ada di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama menentukan kerajaan Hindu Buddha yang pernah ada di Indonesia. Yang kedua, menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang pemerintahan, bidang ekonomi, bidang agama pada masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian nantinya setelah melakukan diskusi kelompok, kalian dapat mempresentasikan hasil analisis tersebut, kemudian menyajikannya hasil penyelesaian masalah yang sudah dianalisis ke dalam LKPD dengan baik dan benar. Kemudian, materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan hari ini adalah kerajaan Hindu Buddha yang pernah ada di Indonesia. Kemudian ini ada materi. Saya bacakan, kalian juga bisa nanti lihat di LKPD-nya, kemudian kalian coba interpretasikan. Materi aja. Hindu Buddha menjadi salah satu agama yang berkembang pesat di Nusantara pada masa
lampau. Perkembangan pesat agama Hindu-Buddha diikuti dengan berdirinya banyak kerajaan bercorak Hindu-Buddha saat itu. Di antaranya Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga, dan Kerajaan Sriwijaya. Kemudian kita masuk ke pembagian kelompok. Apakah kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing yang telah Ibu bagikan semalam di WA? Ya. Sekarang Ibu bagikan LKPD sama bahan ajarnya. Untuk kelompok 1, ini LKPD sama bahan ajarnya. Nah, sebentar tugas kelompoknya saya beritahukan. Kemudian kelompok 3, kelompok 4. Mana satu LKPD di situ? Siapa yang tahu LKPD-nya? Jadi masing-masing kelompok sudah memegang LKPD dan bahan ajar. Kalian lihat, untuk kelompok 1 tugasnya menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang pemerintahan, bidang ekonomi, bidang agama pada masa kerajaan Kutai. Kemudian kelompok kedua, kalian analisis perkembangan kerajaan masyarakat dalam bidang pemerintahan, bidang ekonomi, dan bidang agama pada masa kerajaan Tarumanegara. Kelompok 3, kalian analisis perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang pemerintahan, bidang ekonomi, bidang agama pada masa kerajaan Kalingga. Kelompok 4, menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang pemerintahan, bidang ekonomi, dan bidang agama pada masa kerajaan Sriwijaya. Oke. Jadi tugas untuk masing-masing kelompok sudah saya beritahukan. Di LKPD-nya pun sudah ada. Untuk jawabannya kalian bisa cari di materi ajar, di buku paket, dan di internet. Untuk link internetnya kelompok 1 silahkan lihat di atas, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan masing-masing juga ada di bahan ajarnya link internet untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada di LKPD kalian. Bisa dimulai dari sekarang untuk mengerjakan tugas kelompoknya menganalisis masing-masing perkembangan kehidupan pemerintahan dalam bidang ekonomi, dalam bidang agama pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Silahkan menghadap ke belakang, nak. Nah, menghadap ke belakang. Jadi kelompok 1 tadi tugasnya tentang Kerajaan Kutai. Kalian bisa mencari di sini. Lihat di mana tadi LKPD-nya? Ini, nak. Di sini kalian cari letaknya, sumber sejarah, kehidupan pemerintahannya, bidang ekonomi, dan bidang agama pada masa kerajaan Kutai. Kalian juga bisa cari di buku paketnya, halaman Kerajaan Kutai, halaman 87. Sesudah itu, kalau jawabannya kurang lengkap, ini link internet, kalian bisa cari di sini, nak. Silahkan ditulis, nak. Kemudian untuk kelompok 2 tadi apa tugasnya? Kerajaan Tarumanegara. Di sini, nak, di buku paketnya ada di halaman 90. Kalian cari letaknya dulu, sumber sejarah, kemudian kehidupan masyarakatnya dalam bidang pemerintahan, bidang ekonomi, dan bidang agama. Kemudian kalian cari juga awal perkembangan dan penyebab keruntuhannya. Kemudian kalian tuliskan ke dalam LKPD. Kalau kurang lengkap di bukunya, silakan ini untuk kelompok 2 referensinya, nak, di internet untuk referensinya. Kelompok 3 tadi nama tugasnya perkembangan kehidupan masyarakat pada masa pemerintahan kerajaan
Kalingga. Kalian lihat di buku paket. Di buku paket ada di halaman 97. Kemudian kalau kurang lengkap di sini, ini link tandanya nak. Di sini kalian tuliskan dulu letaknya, sumber sejarah, kemudian kehidupan masyarakatnya dalam bidang pemerintahan, ekonomi, agama, kemudian awal perkembangan dan penyebab keruntuhan. Ada juga di sini di bahan ajar tentang kerajaan Kalingga. Kelompok 4 tadi apa tugasnya nak? Tentang kerajaan Sriwijaya. Ada di buku paketnya di halaman 100. Kalian cari dulu nak, letaknya itu kerajaan Sriwijaya, sumber sejarahnya, kemudian kehidupan masyarakatnya dalam bidang pemerintahan, bidang ekonomi, bidang agama. Kemudian ada juga di bahan ajarnya. Kalau tidak lengkap, kalian bisa cari di internet. Ini link internetnya untuk mencari segala informasi tentang kerajaan Sriwijaya. Silahkan ditulis. Sajikan dalam SKPD nak. Satu orang bisa mencari di internet. Jadi di sini siapa yang cari di internet? Safwan. Siapa yang menulis nak? Dea. Haryanti. Bantu cari di buku paket nak. Safwan yang cari di internet. Syawal cari di bahan ajar. Kelompok 1 siapa yang cari di internet nak? Aswan. Aswan. Siapa? Nurul Fadila. Yang menulis Lupia. Aswan cari di bahan ajarnya nak. Audia cari di buku paketnya. Jadi masing-masing orang ada tugasnya masing-masing dalam kelompok. Karena saya juga akan nilai. Siapa yang cari di sini yang dialih? Dialih. Siapa yang cari di buku paket? Askia yang menulis. Nisa yang cari di bahan ajar. Siapa nak? Miftahul Hairana. Jadi sini siapa yang cari di internet? Muhammad Hawarismi yang menulis. Asti yang cari di buku paket. Febriani. Jadi Muhammad Fadil sama Adnan cari di bahan ajar. Sambil saya nilai Dina, bagaimana keaktifan kalian dalam kelompok.
untuk mencari yang kurang di situ di buku paketnya tentang abad keberapa kerajaan Kalingga mulai berkembang. Ada di situ yang referensinya di bahan ajar. Nah, lihat coba bahan ajar nah. Halaman terakhir di situ di daftar pustaka, halaman terakhir daftar pustaka di situ untuk kelompok 3. Itu yang kita nah. Jadi kalau naik nanti kelompok 1 ini ada jadi ingat tidak kalau tanya ke kelompok 2 berubah mana awal perkembangan ya, baru penyebab keruntuhan. Kelompok 3 sampai di mana sudah didapat? Sudah di awal perkembangan dan penyebab keruntuhan. Ya. Kelompok 4 sudah dapat semua ya? Tinggal tunggu temannya dari kelompok 2 dan kelompok 3 baru kita presentasi.
perkembangannya nak? Dari mana? Kita apa? Awal perkembangannya. Jadi bagaimana kelompok satu dah? Sudah selesai hasil analisis tugas kelompoknya? Kelompok kedua? Sudah, Kelompok ketiga dah? Kelompok keempat? Kalau sudah, silakan kalian menghadap ke depan. Lagi kita masuk ke mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tadi kalian berdiskusi dalam kelompok dan menyajikan hasil analisisnya dalam bentuk tulisan ke dalam RKPD. Kemudian peserta didik per kelompok mempresentasikan hasil penyelesaian masalah yang sudah dianalisis dalam RKPD. Saya beri kesempatan kepada kelompok pertama untuk naik ke atas presentasikan hasil analisis masalahnya tentang perkembangan kerajaan Kutai dalam bidang pemerintahan, bidang ekonomi, dan bidang agama. Saya menjadi moderator, Aswan. Silakan dimulai dari sekarang. Kelompok 2, 3, 4 perhatikan dan nanti berikan tanggapan kepada kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang pemerintahan, bidang ekonomi, dan bidang agama pada masa kerajaan Kutai. Silsilah Kerajaan Kutai letaknya di Kalimantan Timur. Sumber sejarah prasasti yang disebut berupa kehidupan masyarakat dalam bidang pemerintahan, yaitu Kerajaan Kutai mengalami zaman kekuasaan. Kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi agama, yaitu raja dari masyarakat Kerajaan Kutai memeluk agama Hindu.
masalah kelompok 1 tentang perkembangan kerajaan Kutai dalam bidang pemerintahan, bidang ekonomi, dan bidang agama. Silakan kelompok berapa yang mau tanggapi nak? Kelompok 2, silakan dibacakan tanggapannya. Apakah informasi yang bisa diperoleh dari berupa di kerajaan Kutai tersebut? Kelompok 3, silakan Maria cari di situ di internet. Yaitu silsilah Raja Mula Warman yang mempunyai praktek bernama Tunggal dan dapat bernama Semar Warman. Bagaimana kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kelompok 1? Berikan aplaus dulu. Jadi saya anggap hasil penyelesaian masalahnya untuk kerajaan Kutai di kelompok 1 sudah selesai. Bisa duduk kembali tempat duduknya masing-masing. Bagaimana kelompok 2 sudah siap? Kalau sudah siap, silakan naik ke atas nak. Kelompok 1 perhatikan juga kelompok 2 nak. Yang sudah presentasi tetap perhatikan temannya. Bapak moderator bisa semua. Silakan nak dimulai dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara, letak Jawa Barat, sumber sejarah. 7 buah prasasti kehidupan masyarakat dalam bidang pemerintahan, yaitu rakyat Tarumanegara hidup aman dan tentram di bawah pemerintahan Raja Punawarman yang jujur, adil, dan arif dalam memerintah. Kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, yaitu daerah kekuasaan kerajaan Tarumanegara cukup luas. Pertanian merupakan mata pencaharian pokok. Di samping itu, perdagangan juga berkembang. Kehidupan masyarakat dalam bidang agama, yaitu sebagian besar masyarakat Tarumanegara memeluk agama Hindu, sedikit yang beragama Buddha, dan masih ada yang mempertahankan agama kakek moyang, yaitu animisme. Awal perkembangan, mula perkembangan pada abad ke-5, penyebab keruntuhan runtuh pada abad ke-7 karena diserang oleh kerajaan Wijaya. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 2 tentang hasil analisis masalah tentang kerajaan Tarumanegara, tentang perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang pemerintahan, bidang ekonomi, dan bidang agama. Kelompok berapa yang mau tanggapi nak? Kelompok 3, silakan dialih. Bisa dijelaskan dari isi masing-masing prasasti yang menjadi sumber sejarah kerajaan Tarumanegara. Silakan dicari jawabannya, kemudian dibacakan tanggapannya. Adapun isi 7 prasasti, yang pertama adalah prasasti Tunggu, penggalian Sungai Chandrabaga oleh Raja di Raja Guru, dan penggalian Sungai Gomatu oleh Punawarman. Yang kedua, prasasti Jahateum, bekas kaki Raja Punawarman yang seperti kaki Dewa Wisnu, kaki yang mulia. Ketiga, prasasti Sungai Raja Punawarman memiliki tunggangan seekor gajah. Yang keempat, prasasti Muara Tianten. Yang kelima, prasasti Jambu atau pasir Koringkar. Raja Punawarman gagal menemukan dan jujur terhadap tugasnya. Yang keenam, prasasti Kijang atau Lebak. Raja Punawarman yang mulia memiliki keperwiraan, kagungan, dan keberanian. Dan yang ketujuh adalah prasasti Pasir Awi, inskripsi dengan berupa gambar piktogram daripada tulisan. Terima kasih. Bagaimana kelompok 3? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 2? Silahkan berikan aplaus nak. Untuk kelompok 2, inilah tadi presentasi dari kelompok 2. Silahkan dulu nak. Tentang hasil analisis masalah tentang kerajaan Tarumanegara. Kelompok 3 bagaimana, sudah siap? Silahkan naik ke atas untuk presentasikan hasil analisis masalahnya tentang kerajaan Kalinga atau kerajaan Kode. Siapa moderator? Anissa, bisa dimulai dari sekarang nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami pada perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang pemerintah, bidang ekonomi, dan bidang agama pada
aman dan tentram. Kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi yaitu mata pencaharian penduduk pada umumnya adalah bertani, karena wilayah Palembang subur atau pertanian. Di samping itu, penduduk juga melakukan perdagangan. Kehidupan masyarakat dalam bidang agama yaitu agama utama yang dianut oleh penduduk Malaysia pada umumnya adalah ajaran agama Buddha. Awal pendidikan kerajaan Kalingga berkembang kira-kira abad ke-7 sampai ke-9 Masehi. Penyebab keruntuhan kerajaan Kalingga mengalami kemunduran kemungkinan akibat serangan Sriwijaya yang menguasai negara. Nah, itulah tadi hasil presentasi masalah dari kelompok 3 tentang kerajaan Kalingga. Ada yang mau bertanya? Kelompok 4 silahkan. Selain prasasti kemasyarakatan tadi sudah disebutkan, apalagi yang menjadi sumber untuk mengetahui informasi tentang kerajaan Kalingga? Silahkan dijawab kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 4. Baik, saya akan jawab dari pertanyaan kelompok 4, yaitu berita dari Dinas Hitam tentang perkembangan kerajaan Kalingga dan kehidupan masyarakatnya. Bagaimana kelompok 4? Sudah benar jawab kelompok 3? Sudah. Silahkan berikan aplausnya. Kemudian itulah tadi presentasi hasil analisis masalah tentang kerajaan Kalingga atau kerajaan Poli dari kelompok 3. Kelompok 4 bagaimana, sudah siap? Nah, silahkan naik ke atas. Ini kelompok terakhir ya, membahas hasil analisis masalah tentang kerajaan Sriwijaya. Moderator dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil analisis kami tentang kerajaan Sriwijaya. Akan dibacakan oleh teman saya. Kerajaan Sriwijaya letak di Palembang, sumber sejarah 5 buah prasasti. Kehidupan masyarakat dalam bidang pemerintahan yaitu pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa Sriwijaya yang berkembang pesat dan mencapai zaman keemasan, maka hidup makmur. Dalam kehidupan masyarakat bidang ekonomi yaitu pada mulanya penduduk Sriwijaya hidup dengan bertani. Akan tetapi karena Sriwijaya terletak di tepi sungai dekat pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang dan menjadi mata pencaharian pokok. Kehidupan masyarakat dalam bidang agama yaitu kehidupan beragama di Sriwijaya sangat semarak, maka di Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Awal perkembangan kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 Masehi. Penyebab keruntuhan yaitu beberapa kali Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan lain dan banyak daerah kekuasaan Sriwijaya melepaskan diri. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 4 tentang kerajaan Sriwijaya. Ada mau bertanya? Kelompok 1 silahkan. Jelaskan isi dari prasasti Kota Kapur. Siapa yang mau menjawabnya? Isi prasasti dari Kota Kapur. Jawabannya yaitu permintaan kepada para dewa untuk menjaga kedaulatan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. Bagaimana kelompok 1? Sudah pernah menjawab kelompok 4? Silahkan duduklah, berikan aplaus. Jadi itulah tadi presentasi kelompok terakhir, kelompok 4 tentang kehidupan pemerintahan, bidang ekonomi, bidang agama di kerajaan Sriwijaya. Kemudianlah kita ke kesimpulan. Kira-kira ada yang bisa simpulkan apa-apa saja yang kalian bisa tarik dari pemecahan diskusi kelompok tadi? Ada yang menjawab? Apa? Aswan tentang mengetahui sumber-sumber kerajaan Indo-Buddha yang pernah ada di Indonesia. Yang lain masih ada yang menjawabnya? Jadi materi tadi membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada
Kemudian refleksi pembelajaran. Ibu mau bertanya nak. Pertanyaan pertama, apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Media yang dipakai menarik. Kemudian pertanyaan kedua, apa hal terpenting yang kamu pelajari hari ini? Yaitu tentang silsilah kerajaan Hindu Buddha, perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, bidang agama, dan bidang pemerintahan. Ada awal perkembangan dan ada penyebab keruntuhan. Sekarang ini postesnya nak. Silakan kalian tulis dulu soalnya di buku tugasnya masing-masing. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan kerajaan Hindu Buddha yang pernah ada di Indonesia, dapat digunakan sumber sejarah yang utama berupa prasasti. Anda bisa menuliskan beberapa prasasti yang berkaitan dengan kerajaan. Kemudian, soal yang kedua, salah satu kerajaan Hindu Buddha yang pernah ada di Indonesia adalah Kerajaan Kediri. Analislah perkembangan kehidupan masyarakatnya kerajaan Kediri tersebut dalam bidang politik pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi. Begitupun nomor 3. Kalian analisis tentang perkembangan kehidupan masyarakat kerajaan Majapahit dalam bidang politik, pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi. Nanti Ibu kirim ini soal postesnya di grup WA kelas kalian, dan nanti jawabannya berkumpul. Kemudian perhatikan di atas. Jadi saya anggap materi hari ini tentang perkembangan kerajaan Hindu Buddha dalam bidang pemerintahan, bidang ekonomi, dan bidang agama dari kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, dan Sriwijaya telah selesai. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Sekian pertemuan dan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video praktik pembelajaran saya. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, yang telah memberikan beasiswa untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Terima kasih juga untuk pihak LPTK, terkhusus para dosen pembimbing beserta guru PAMON dari Universitas 11 Maret yang sudah banyak membimbing saya selama proses perkuliahan berjalan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.